Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Daya Yuan yang ganas dan megah berdesir dari tubuh Pang Hao dalam prosesnya, yang dapat mendorong cairan petir di sekitarnya. Kekuatan Pang Hao telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dan sudah dianggap agak terkenal di Chaotic Dimensi, jika dibandingkan dengan pemimpin 4 Jenderal Iblis dari 9 gerbang tenang ini, Zhou Gan dan yang lainnya dari wilayah Laut Angin Surga, itu benar-benar tidak dapat dibayangkan. Pada saat ini, Pang Hao berdiri sangat bangga dengan tombak hitam panjang di tangannya. Bentuk tombak itu sangat menyeramkan. Cahaya dingin mengalir di atas ujung tombak, sementara fluktuasi yang sangat tajam dipancarkan secara samar-samar. Siapapun dapat mengatakan, bahwa tombak ini adalah senjata yang sangat mematikan, dan sangat jelas, itu merupakan harta Yuan murni yang relatif kuat. Untuk menjadi pemimpin 4 Jenderal Iblis dari 9 gerbang tenang, itu sudah jelas, bahwa kemampuan Pang Hao bukan hanya gosip belaka. Aura yang kuat. Dia memang layak menjadi murid yang paling menonjol dari 9 gerbang tenang. Halberd di tangannya itu, bukankah itu Sky Splitting Ghost Halberd kan? Kakau tidak salah, itu adalah senjata Yuan murni kelas menengah, dan kekuatan ofensifnya tidak bisa diremehkan. Lin Dong benar-benar memilih lawan yang tangguh kali ini. Pang Hao mungkin kuat, tetapi Lin Dong bukan individu yang biasa juga. Tidak sembarang orang memiliki kemampuan untuk mengambil kunci menara perak dari tangan seorang ahli tahap kematian mendalam. Betul juga sih, jika mereka berdua bertarung, itu benar-benar akan menjadi pertempuran para raksasa. Kita harus menunggu dan melihat hasil pertarungan untuk mengetahui, siapa yang akan muncul sebagai pemenang, ucap para ahli yang menonton. Wajah Lin Dong menunjukkan seringai saat dia melihat aura ganas Pang Hao. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, kamu telah menyetujui tantangan yang aku sebutkan sebelumnya, ucap Lin Dong. Mata Pang Hao sedingin es ketika mereka menatap Lin Dong. Tangannya mencengkeram tombak dengan erat ketika dia berbicara dengan suara jahat. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Taruhannya adalah 30 inti petir, balas Pang Hao. Mata para pakar dari 9 gerbang tenang di belakang Pang Hao berkedut-kedut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki cukup banyak kepercayaan pada kekuatan Pang Hao. Setelah semua itu, mengingat kekuatan Pang Hao, sulit baginya untuk menemukan lawan dalam tahap kehidupan mendalam yang sempurna jika ia pergi bertarung. Meskipun Lin Dong ini agak terkenal, itu sudah jelas, bahwa Pang Hao memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi jika mereka bertarung. Kalau begitu, aku ingin mengundang semua yang hadir di sini untuk menjadi juri, aku akan mendistribusikan dari 30 inti petir juga, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Apa kamu setuju? Lin Dong menatap banyak ahli di sekitarnya dan berkata, hahaha, secara alami kita akan melakukannya. Karena kamu berdua telah menempatkan kondisi seperti itu, kamu secara alami harus mematuhinya. The Nine Serenade sangat terkenal. Aku percaya, bahwa mereka juga tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan mereka kehilangan muka. Semuanya, ucapan aku itu benarkan, ucap seseorang pakar sambil tertawa dengan cara yang aneh. Tidak ada kekurangan orang-orang pintar di antara kerumunan. Tentu saja mereka mengerti, bahwa Lin Dong sengaja menyeret mereka masuk dalam perselisihan ini. Dengan cara ini, 9 gerbang tenang tidak akan berani untuk kembali pada kata-kata mereka di depan banyak ahli yang mengawasi mereka. Hahaha, itu benar. Dengan begitu banyak dari kita sebagai saksi, kita tidak akan membiarkan siapapun untuk melanggar aturan, ucap seseorang. Suara tawa terdengar ketika orang-orang yang terus menyuarakan persetujuan mereka. Meskipun mereka mengerti, bahwa Lin Dong saat ini meminjam kekuatan mereka, dan tidak ada yang menentangnya. Adapun siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya, mereka tidak peduli. Semuanya baik-baik saja selama mereka bisa mendapatkan inti petir. Pang Hao memiliki ekspresi acuh tak acuh. Matanya menatap Lin Dong dengan cara yang menyeramkan. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami mengerti apa yang direncanakan Lin Dong. Saat ini kamu hanya perlu khawatir, tentang apakah kamu bisa mengeluarkan 30 inti petir ketika saatnya tiba. Ucap Pang Hao. Lin Dong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Niat membunuh yang dingin merembes keluar dari senyumnya.
Sejak awal, Pang Hao ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya. Oleh karena itu, dia sudah melihat Pang Hao ini sangat merusak pemandangannya. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang adil dan jujur, pikir Lindong. Kakak Lindong, mengapa tidak aku saja yang berurusan dengannya? Mu Lingshan memeluk Live Dead Coffin Cover. Matanya yang besar agak bermusuhan saat dia menatap Pang Hao dan berkata, "Tidak perlu. Yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan orang-orang dari Nine Renegade," jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Mu Lingshan memiliki kekuatan yang mirip dengan Pang Hao tidak akan setuju begitu dia siap bertarung. Retak, Lindong melengkungkan jari-jarinya saat beberapa suara retakan tulang yang jelas muncul. Suara samar itu sepertinya mengandung kekuatan agung. Cahaya hijau perlahan-lahan menyebar dari dalam tubuh Lindong, saat ia perlahan-lahan melangkah maju, saat raungan naga yang dalam tiba-tiba saja bergema di dalam tubuhnya. Matanya jelas bersemangat saat dia melihat Pang Hao yang dingin dan acuh tak acuh di depannya dan tertawa. "Ayo kita mulai," ucap Lindong. "Aku khawatir kamu tidak lagi bisa tersenyum segera," balas Pang Hao. Pang Hao menatap senyum di wajah Lindong saat amarah melonjak dari dalam hatinya. Di matanya, senyum Lindong benar-benar agak menjijikkan. Bang! Cahaya ganas mengalir melalui mata Pang Hao. Segera, tombak panjang di tangannya bergetar ketika lolongan tajam dipancarkan. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan aroma berdarah yang pekat. Wush! Tubuh Pang Hao tiba-tiba bergerak saat lolongan tajam itu terdengar. Orang lain dapat melihat cairan petir di depannya terkoyak, ketika sosok manusia bergegas menuju Lindong dengan cara seperti hantu. Tombak panjang itu melesat seperti ular beludak, karena lusinan bayangan tajam mengalir turun seperti badai. Dalam sekejap, itu menutupi semua tempat fatal di sekitar tubuh Lindong. Serangan Pang Hao ini relatif kejam. Selain itu, dia tidak memiliki rencana untuk menahan diri. Bahkan cairan petir meledak terpisah dimanapun gambar tombak itu lewat. Gambar tombak yang memenuhi area dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan cahaya merah tiba-tiba keluar. Setelah itu langsung berubah menjadi kuali merah besar merah yang langsung bertabrakan dengan gambar tombak yang tajam. Dentang-dentang, suara logam jernih bergema saat percikan api muncul. Gambar tombak yang tajam langsung hancur ketika kuali merah besar diputar. Wush! Saat gambar tombak yang tajam menghilang, tubuh Lindong juga bergegas ke depan. Jari-jarinya mendorong kuali besar dan tubuhnya tiba-tiba mendekati Pang Hao. 10 tato cahaya naga hijau mengalir di atas permukaan tubuhnya, sementara suara naga yang samar mengaum telah dipancarkan. Pang Hao menatap Lindong yang tiba-tiba mendekatinya, saat matanya menyusut. Segera setelah itu, ia merasakan fluktuasi berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Bang! Sebuah serangan menakutkan meletus seperti semburan air yang tidak terkendali saat naga itu meraung. Pada saat ini, tinju, kaki, paha, kepala, dan siku Lindong, setiap bagian tubuhnya, tampaknya telah berubah menjadi senjata paling tajam saat mereka terus mengayunkan ke arah Pang Hao. Pertempuran jarak dekat yang ganas menyebabkan banyak ahli mengeraskan matanya, untuk mengungkapkan ekspresi serius di mata mereka. Mereka secara alami bisa mengatakan, betapa kejamnya serangan Lindong ini. Awalnya Pang Hao juga sedikit terperangah dengan pertarungan jarak dekat Lindong. Namun, pada akhirnya dia memang bukanlah orang biasa. Segera, dia menenangkan diri. Tombak panjang di tangannya beralih dari ofensif, kini menjadi defensif. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi sangat terlindungi, benar-benar menghalangi serangan Lindong yang hebat itu dalam prosesnya. Namun, setiap kali serangan Lindong mendarat di tombaknya, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan ditransmisikan ke tangannya. Segera, ekspresi serius naik dari dalam matanya. Hanya setelah benar-benar bertukar pukulan dengannya, sangat mungkin baginya untuk merasakan dengan jelas, bahwa ada kekuatan ledakan yang mengerikan di dalam tubuh Lindong yang tampak biasa itu. Bang bang bang, kedua sosok itu saling bersilangan dengan pergerakan yang sangat cepat seperti hantu. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan menyapu keluar, dan cairan petir dari kedua belah pihak telah dihempaskan dengan paksa. Banyak tatapan di sekitarnya saat ini dipenuhi dengan kejutan dan keseriusan, saat mereka menyaksikan dua orang terjerat dalam pertempuran yang kejam. Mereka secara alami dapat mengatakan, bahwa kedua serangan mereka sangat kejam. Setiap serangan menargetkan tempat yang fatal. Kemungkinan tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah jika mereka diserang. Lindong itu benar-benar kuat. Dia sebenarnya bisa bertarung sampai sejauh itu, bahkan ketika dihadapkan dengan Sky Splitting Ghost Halberd yang dipegang Pang Hao. Dia memang cukup kuat, tubuh fisiknya ini telah dilatih ke tingkat yang relatif kuat.
Jika dia terus menekan Pang Hao, kemungkinan Pang Hao tidak akan lagi bisa bertahan. Jadi bagaimana jika dia tidak tahan? Dia mungkin memiliki beberapa serangan membunuh, tetapi apakah kamu berpikir bahwa Lindong tidak punya serangan yang membunuh juga? Ucap para ahli yang mengomentari pertarungan Lindong. Percakapan terus menyebar, karena banyak pasang mata terkunci pada keduanya yang saling bertukar pukulan. Pertempuran sengit, panas, dan intens dari keduanya, itu telah melebihi harapan orang-orang di sekitar. Tiba-tiba, duar, dilapisi oleh tato cahaya naga hijau, kaki Lindong terayun seperti bilah pedang. Setelah itu, ia menabrak gundukan hitam panjang. Kekuatan liar dan keras bahkan berhasil sedikit menekuk tombak panjang. Bang! Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Pang Hao, saat cahaya hitam menyembur dari tombak hitam panjang, yang dengan paksa mendorong kaki yang menabraknya. Kamu cukup mampu juga ya, ucap Pang Hao. Pang Hao memegang tombak hitam panjang dengan erat, saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Lindong di depannya, dan tiba-tiba membuka mulutnya menjadi senyum. Namun, senyum itu dipenuhi dengan keganasan. Tombak panjangnya terangkat dan menunjuk ke arah Lindong, saat dia dengan lembut berkata, "Aku akan menghabisimu dengan serangan berikutnya," ucap Pang Hao. Bang! Yuan Power yang mengerikan naik dari dalam tubuhnya seperti air banjir, setelah Pang Hao mengucapkan kata-kata itu. The Sky Splitting Ghost Halberd di tangannya perlahan membengkak pada saat ini. Ingin mengalahkanku dengan satu serangan ya, balas Lindong mengejek. Lindong menyaksikan tindakan Pang Hao, ketika aura Pang Hao tiba-tiba melonjak di saat senyumnya muncul di wajah mudanya. Segera, senyum itu menjadi sedingin es. Kilau di dalam mata itu setajam pisau. Kalau begitu, aku akan melakukan ini, ucap Lindong. Lindong melesat maju, saat cahaya hijau tiba-tiba membentak. Segera, 20 tato cahaya naga hijau perlahan-lahan mengalir dan muncul dari bawah kulitnya. Mengaum, raungan naga rendah dan dalam tiba-tiba bergema di dasar danau petir. Saat gelombang suara menyebar keluar, cairan petir di sekitarnya meledak dalam seketika, menyebabkan kilatan cahaya yang menakutkan berkedip, ketika mereka dengan panik meraung. Raungan naga ini berbeda dari sebelumnya, sesuatu yang bercampur di dalam raungan naga, itu adalah tekanan tebal dan menakutkan. Tekanan ini menyebabkan ekspresi beberapa ahli berubah secara samar-samar, sebelum tatapan kaget dilontarkan pada seorang pria muda. Pada saat ini, ada total 20 tato naga hijau menari dan berputar di sekitar tubuh Lindong. Di bawah iluminasi mereka, matanya yang semula hitam legam, kini mulai berkilau. Lindong saat ini sangat mirip dengan praktisi dari klan naga peringkat tinggi yang asli, dan fluktuasi dari tekanan dan energi yang memancar keluar darinya, itu menyebabkan hati beberapa orang berdebar. Sungguh sangat menakutkan dari seni bela diri meningkatkan tubuh ini. Tirani seperti itu, dia benar-benar mampu mengeluarkan tekanan yang sama seperti para elit dari klan naga. Orang itu benar-benar hebat, ucap para penonton. Saat para pakar di sekitarnya merasakan fluktuasi yang sangat mencengangkan yang memancar dari tubuh Lindong, semua ekspresi mereka berubah sedikit, mungkin karena itu adalah pemandangan yang langka untuk menyaksikan seorang individu, yang mampu meredam tubuhnya sampai mampu mengeluarkan tekanan yang sebanding dengan seorang praktisi klan naga elit. Energi yang sangat kuat. Melihat Lindong di kejauhan dengan 20 tato cahaya naga hijau berputar di sekelilingnya, sementara aura yang mirip dengan naga raksasa terpancar keluar darinya, sedikit kesuraman melintas di mata indah Liu Xiangxuan sebelum dia dengan lembut berkomentar. Tubuhnya telah menyempurnakan seni bela diri yang agak unik, mungkin itu tidak sedikit pun lebih lemah dari tubuh tertinggi milik kita, yang memurnikan seni bela diri Heavenly Sky Hall, tubuh fisik manusia surgawi. Seperti yang dia katakan, seni bela diri yang sangat kuat seperti itu tidak dapat dengan mudah diperoleh oleh individu biasa. Bocah ini, mungkin memiliki latar belakang yang mengejutkan, pikir Liu Xiangxuan. Saat dia merenungkan fakta ini, Liu Xiangxuan samar-samar mengerutkan alis hitamnya. Mereka tidak benar-benar tahu tentang asal-usul Lindong. Orang ini tidak memiliki sedikit pun ketenaran di dalam chaotic dimensi, dan tiba-tiba saja muncul. Tidak hanya dia menyebabkan pergolakan besar di wilayah Laut Angin Surgawi, dia bahkan mengambil kunci menara perak dari tangan Gua Angin Iblis, yang telah membayar harga selangit untuk benda itu. Kebanyakan orang hanya berasumsi, bahwa Lindong adalah serigala tunggal, dan seni bela diri tangguh yang dimiliki kemungkinan diperoleh secara kebetulan. Namun dari kelihatannya sekarang, mereka mungkin keliru. Apapun itu, Pang Hao akan melepaskan gerakan pembunuhannya, pikir Liu Xiangxuan. Liu Xiangxuan mengangkat kepalanya dengan lemah, dan memutar kepalanya ke arah Pang Hao. Pada saat ini, cahaya hitam yang meluap di langit telah mengembun di sekitar tubuh Pang Hao.
The Sky Splitting Ghost Halberd di tangannya bergetar terus-menerus, menyebabkan suara yang menusuk telinga berdering, seolah-olah ingin terbang keluar dari tangannya. Fluktuasi yang memancar keluar dari tubuh Pang Hao agak tidak menyenangkan, itu sudah jelas, kepala 4 Jenderal Iblis dari 9 Serenegate, akan menggunakan gerakan pamungkasnya untuk mengakhiri konfrontasi ini. Tidak heran kamu berani menantangku. Ternyata, kamu telah mempunyai kartu as di lenganmu, ucap Pang Hao. Terbungkus dalam cahaya hitam yang membanjiri langit, sosok Pang Hao muncul seperti dewa iblis. Sementara matanya yang hitam legam menatap Lindong, niat yang ganas dan mengerikan muncul saat dia dengan sinis tertawa. Kamu juga, balas Lindong. Diliputi cahaya hijau, Lindong juga balas menatap Pang Hao, sambil membalas dengan senyum lembut. Dengan genggaman lembut, otot-ototnya sedikit menegang, menyebabkan kekuatan naga dengan cepat meletus dari semua meridian dan tulang di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, Lindong memiliki perasaan yang samar-samar, seolah-olah dia bisa menghancurkan apapun yang berdiri di depannya dengan satu pukulan. 20 tato cahaya naga hijau. Hanya ada total 23 tato cahaya naga hijau di dalam tubuh Lindong. Dari 23, 10 dari mereka secara pribadi disempurnakan olehnya, lalu 13 sisanya, mereka hanya bisa digunakan sekali, dan Lindong tidak pernah menggunakannya. Namun pada saat ini, mereka sedang diaktifkan. Kekuatan ini memang sangat menakutkan. Aku tahu, bahwa kamu telah berhasil membuat nama untuk diri kamu sendiri di wilayah Laut Angin Surgawi. Namun, aku akan memberitahu kamu, bahwa hanya karena kamu dapat membuat kekacauan, itu tidak berarti kamu memiliki kualifikasi untuk mendominasi Chaotic Dimensi. Ucap Pang Hao. Aura menjijikkan mulai merayap sedikit demi sedikit ke wajah tampan Pang Hao. Menggenggam erat tombak hitam panjang yang bergetar di tangannya, fluktuasi darah memancar darinya yang tumbuh semakin kaya dan kuat. Satu langkah saja, aku akan menghabisimu, ucap Pang Hao. Sudut mulut Pang Hao terbuka, dan menunjukkan seringai jahat. Tiba-tiba, dia melepaskan tangannya, itu menyebabkan cahaya hitam melolong seketika dan mengotori langit. Detik berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, tombak hitam panjangnya melesat maju. Dalam sekejap, sebuah petir raksasa bergemuruh keluar. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai dengan deras mengalir. Bang bang bang. Saat kilat hitam melesat maju, cairan petir dalam radius 1 mil mulai menyala dengan kuat, menyebabkan gelombang raksasa seperti lava terus-menerus bergolak. Splitter surgawi, teriak Pang Hao. Jari Pang Hao langsung menunjuk ke arah Lindong, saat raungan seperti petir bergemuruh dan terdengar di dasar danau petir. Bang! Saat raungannya terdengar, petir hitam sepanjang 100 meter lebih berhenti sejenak, sebelum menembak secara eksplosif di detik berikutnya, dalam waktu sepersekian detik, cairan petir di bagian bawah danau petir tampaknya telah ditekan. Saat petir hitam melesat ke depan, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Setelah melihat serangan yang begitu mencengangkan, kengerian dan keterkejutan membanjiri banyak pakar di sekitarnya. Serangan Pang Hao benar-benar dapat membunuh seorang ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Aku ingin tahu, apakah Lindong mampu menangani serangan itu? Pikiran ini melintas dalam benak para pengamat, sementara kilat hitam sudah tiba di depan Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, serangan itu membawa kekuatan yang menghancurkan saat itu dengan keras bergemuruh ke arah Lindong. Karena pencahayaan petir hitam raksasa tumbuh pesat di dalam pandangan Lindong, 20 tato naga hijau yang memutar di sekitar tubuhnya, tampaknya merasakan bahaya yang masuk di hadapan mereka, karena mereka semua menghadap ke langit dan meraung. Mari kita lihat, siapa yang akan tertawa terakhir. Gumam Lindong. Niat dingin yang serupa, merayap naik dari sudut mulut Lindong. Percikan di dalam matanya setajam ujung pisau. Detik berikutnya, dia benar-benar tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mengepalkan jari-jarinya dengan erat, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Segel kursi naga hijau surgawi. Teriak Lindong. Saat kepalan tangan Lindong bergemuruh, 20 tato naga hijau di sekitar tubuhnya langsung melilit tangannya. Di tengah paduan suara naga yang mengaum, cahaya hijau terang dan gemilang menyembur keluar. Bas-bas. Semua orang dipaksa untuk sedikit menyipitkan mata mereka, karena cahaya hijau yang menyilaukan itu. Detik berikutnya, mereka melihat tinju Lindong yang dibungkus dengan cahaya hijau, menabrak dengan keras terhadap petir hitam raksasa tanpa sedikit pun rasa takut. Tiba-tiba, duar, sebuah ledakan yang mengejutkan secara mendadak terdengar, sebelum semua orang segera merasakan gelombang kejut yang mengerikan menyapu mereka. Saat fluktuasi ini melanda, semua orang buru-buru mengaktifkan pertahanan Yuan Power mereka. Namun, bagi sebagian dari mereka, mereka masih terpesona dan mendarat dalam keadaan yang agak menyedihkan.
Namun pada saat ini, mereka tidak peduli dengan masalah seperti itu. Setelah menstabilkan diri, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke tempat di mana cahaya hijau telah berbenturan dengan sinar hitam yang menyilaukan. Semua mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Mereka bisa melihat sosok kurus yang diselimuti oleh cahaya hijau, sedang berdiri seperti gunung di bawah benturan gila dari petir hitam itu. Selanjutnya, sosok itu berdiri kokoh seperti gunung, terlepas dari seberapa keras anginnya, dia tidak mau mengalah sama sekali. "Matilah," teriak Lindong. Saat tatapan mereka bertemu di lokasi itu, suara rendah dan dalam terdengar dari dalam cahaya hijau. Suara itu tidak keras, tetapi membawa nada yang tak tertahankan dan berwibawa. Mengaum. Saat suara itu terdengar, auman naga diliputi dengan tekanan tebal terdengar keras. Detik berikutnya, semua orang memperhatikan tato cahaya naga hijau itu dengan cepat mengembun menjadi satu, saat terbentuk menjadi heliks, mereka dengan keras menabrak petir hitam. Bruaks. Dampak mengerikan segera menyebabkan petir hitam bergetar. Samar-samar, rengekan yang menyedihkan bisa dilihat saat terdengar dari dalam. Dengan cara yang sangat sombong, cahaya hijau dengan mudahnya merobek petir hitam. Suara mendesing. Saat cahaya hitam hancur, cahaya hitam melesat keluar, sebelum berubah menjadi tombak hitam panjang. Tanpa energi yang tersisa, tombak itu terbang mundur, sementara kecemerlangan aslinya yang bergelombang pada tubuhnya menjadi tidak normal, dan redup pada saat ini. Terengah-engah. Saat tombak hitam panjang terbang keluar, warna merah muncul di wajah Pang Hao, sebelum darah menyembur keluar dari mulut. Pada saat ini, ketakutan yang tebal serta ekspresi yang tidak percaya, muncul dari matanya. Dia tidak bisa percaya, bahwa serangan pamungkasnya sebenarnya telah dihancurkan oleh Lindong. Kemenangan dan kekalahan diputuskan dengan satu gerakan, ucap Lindong. Saat cahaya hijau tersebar, Lindong menatap dingin ke arah sosok Pang Hao, yang auranya menurun dengan cepat. Niat membunuh melintas di matanya, sebelum dia menembak dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul di depan Pang Hao, sebelum mengirim telapak tangan dengan keras ke kepala Pang Hao, di bawah ekspresi kaget dari kerumunan. "Orang ini sebenarnya berani membunuh Pang Hao," ucap penonton. Beberapa orang menghirup udara dingin. Dia benar-benar berani membunuh Pang Hao di depan Elite Nine Serenegade. "Sungguh kejam, dia memang terlalu berani," ucap penonton, lalu bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."